Selamat siang anak-anak yang ada di rumah, juga Bapak, Ibu guru dan karyawan yang ada di sekolah. Atas nama Kepala SMP Negeri 23 Surakarta, saat ini Bu Ersi menyampaikan beberapa pesan dari Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan sedang menjalankan tugas di luar. Yang pertama, Ibu Kepala Sekolah menyampaikan selamat merayakan Paskah bagi kalian semua yang merayakan, dengan harapan dengan Paskah ini kalian bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. Yang kedua, Ibu Kepala Sekolah juga berpesan bahwa untuk meningkatkan iman dan ketakwaan tidak harus hanya pada perayaan hari besar saja, tetapi bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan bagaimana cara kalian di dalam memahami setiap isi dari kitab suci kalian. Anak-anak yang ada di rumah, kiranya di dalam masa pandemi ini kalian di rumah tetap belajar dengan baik, tetap menjaga kesehatan dengan baik. Nah, sebentar lagi kelas 9 yang saat ini sedang menjalankan ujian sekolah itu tinggal 3 hari lagi. Kalian jaga kesehatan baik-baik dan ikuti ujian tepat pada waktunya. Tidak harus Bapak Ibu guru wali kelas ngopiak-opiak kalian. Yang kelas 7 dan kelas 8 kalian persiapkan diri untuk memasuki penilaian akhir tahun nanti supaya semua dapat naik dengan nilai yang memuaskan. Demikian anak-anak pesan dari Ibu Kepala Sekolah. Selamat merayakan Hari Raya Paskah dan Tuhan memberkati. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih pula bagi anak-anak yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Paskah ini. Terima kasih pula bagi Ibu Kepala Sekolah yang sudah mensupport para guru dan karyawan SMP Negeri 23 Surakarta yang sudah berkenan mensupport ibadah Paskah ini. Semoga apa yang kita mulai dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik dan kita dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah dan mewartakan kemenangan kita sebagai murid Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari yang sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Firmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang ada di rumah. Siang hari ini kita warga SMP Negeri 23 Surakarta akan mengadakan ibadah Paskah. Ya. Hari ini suasananya masih dalam nuansa Paskah. Bersyukur kita semuanya dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anaknya yang dikasihi, sehingga kehidupan kita harus berbeda dengan yang lainnya. Bagaimana anak-anak di rumah? Apakah kalian juga sudah merayakan Paskah kita beberapa hari yang lalu? Puji Tuhan, kita semuanya sudah merayakan kebangkitan Tuhan kita, di mana Tuhan itu bangkit untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya yang sudah dipilih dari belenggu dosa. Coba kalian bayangkan kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit, hanya mati pada hari Jumat Agung, tetapi tidak bangkit lagi pada Paskah. Iman kita akan sia-sia. Tetapi Tuhan begitu baik, begitu luar biasa untuk kehidupan kita. Dan sungguh suatu anugerah yang luar biasa bagi kita, karena kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Mari kita mulai ibadah pada siang hari ini. Kita menghadap Tuhan, mohon pimpinannya, sehingga jalannya ibadah secara virtual pada siang hari ini dapat berjalan dari awal, tengah, sampai akhirnya nanti dengan selamat. Mari kita berdoa. Allah kami, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya untuk-Mu saja, Bapa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami anak-anak-Mu, umat Kristiani SMP Negeri 23 Surakarta, bertelut menghadap kehadirat-Mu Tuhan, untuk memohon ampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami Engkau layakkan untuk menghadap dan memohon kepadamu, sehingga doa dan seru kami boleh Engkau dengarkan dan boleh Engkau kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Siang hari ini Tuhan, kami akan mengadakan ibadah dalam rangka merayakan kebangkitan-Mu secara virtual di sekolah kami ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, menolong kami semua untuk mengerti dan memahami setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami, dan rencana agung-Mu untuk penyelamatan kami, anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman-Mu,
kami boleh memuji-muji nama-Mu, berdoa kepadamu dengan segala ketulusan hati kami, dan dengan segala kerendahan hati kami boleh beribadah, berteluh di hadapan-Mu. Engkau jauhkan kami dari segala hal yang akan mengganggu ibadah kami, Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar khusyuk, boleh benar-benar menyatukan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Diampuni segala dosa dan kesalahan kami, Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, inti ibadah kita pada siang hari ini, kita akan naikkan pujian-pujian, pengagungan kepada Tuhan, membuat hati Tuhan untuk bergembira, menyenangkan hati Tuhan, memberikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan bisa membawakan berkat bagi kehidupan kita. Untuk pujian ini, Ibu Suminten yang akan memandunya bersama dengan Ibu Niken dan Ibu Wiwi. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Suminten. Oke anak-anak semua, Shalom, sukacita boleh kita rasakan bersama, dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena hari ini kita boleh melaksanakan Paskah karena Bapa Engkau sungguh baik.
biasa bahwa kita saat ini bisa merasakan bahwa pertolongan Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Karena kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan beserta dengan Bapak Ibu guru dan anak-anak meskipun di rumah, namun kita percaya bahwa hari ini kita merasakan bahagia. Untuk itu kita pujikan, hari ini kurasa bahagia. Boleh bertepuk tangan? Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, saat ini kita lanjutkan, satu kali kita akan memuji nama Tuhan, Anak Allah Yesus namanya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Monggo Pak Joko. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu indah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam. Salam untuk anak-anak ibu yang ada di rumah ya. Berkah dalam ya. Ada sukacita? Amin, luar biasa. Pada saat ini anak-anakku, Pak Pramanja akan berikan khotbah ya. Kalian mencatat tuh. Nanti karena ada 5 kuis ya. Ada 5 kuis yang bersama-sama nanti ya akan mendapatkan hadiah yang Bapak menebak ya. Baik. Tema khotbah Paskah pada hari ini, semakin beriman, semakin solider. Sekali lagi, tema Paskah yaitu semakin beriman, semakin solider. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 20 ayat 14 sampai 18, dilanjutkan 1 Petrus 1 ayat 21 dan 22. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. 1 Petrus 1 ayat 21-22. Oleh Dialah kami percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, guru dan karyawan dan anak-anak yang dikasih Tuhan, kita telah mengenal ya siapakah Maria Magdalena. Kadang-kadang kita berpikir Maria Magdalena itu adalah Maria yang pernah meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dia saudara Lazarus, dia saudara Marta. Mungkin pikiran kita begitu, tetapi itu berbeda. Maria yang saya ceritakan, saudara Lazarus dan saudara Marta, adalah Maria yang berasal dari Betania. Sedangkan Maria Magdalena ini adalah Maria yang berasal dari daerah Magdala. Daerah Magdala ini sebelah barat ya Danau Galilea. Di sana merupakan tempat
istilahnya jual beli perikanan, banyak ikan-ikan yang dijual di Magdala. Nah, ini tempat misi Tuhan Yesus mengabarkan Injil di situ. Anak-anak yang dikasih Tuhan, perjumpaan Maria Magdalena dan Tuhan Yesus, pada saat itu Maria sedang mengalami sakit, ya, karena kemasukan 7 roh jahat, dan disembuhkan Tuhan, ya. Ini terlihat dari Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh. Anak-anak yang dikasih Tuhan, karena Maria ini telah disembuhkan Tuhan, ia mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dengan uang yang dimiliki bersama wanita-wanita yang lain menyiapkan logistik untuk makan, untuk minum Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Bapak, Ibu guru, karyawan dan anak-anak yang dikasih Tuhan, tidak mengherankan jikalau Maria Magdalena dekat hubungannya dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, karena Magdalena sangat mengasihi Tuhan Yesus, dia secara langsung menerima mukjizat Tuhan, dilepaskan dari kuasa 7 roh jahat dalam tubuhnya. Yang kedua, Maria membaktikan dirinya melayani Tuhan, menyiapkan bahkan menyumbangkan uangnya untuk logistik makan dan minum Tuhan Yesus dan beserta murid-muridnya. Tidak mengherankan karena hubungannya ini sangat dekat. Yang ketiga, Maria Magdalena beserta dengan wanita-wanita yang lain mendampingi perjalanan Tuhan Yesus menempuh Via Dolorosa, menyaksikan sendiri ketika Tuhan Yesus dipukuli, diseret, dihina, bahkan disalibkan. Bahkan Maria Magdalena itu beserta ibu-ibu lainnya menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus. Ketika di Yohanes 19 ayat 25 disampaikan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena merupakan saksi penyaliban Tuhan Yesus. Dan Maria Magdalena juga merupakan saksi pemakaman Tuhan Yesus, karena ia sendiri turut memakamkan tubuh Yesus di makam Yusuf Arimatea, sehingga ia tahu letak makam Tuhan Yesus. Anak-anak dan yang kami kasih, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus membuat hati para murid-murid ini kehilangan sesosok guru yang sangat diagungkan, membuat hati mereka merasa cemas, merasa takut seperti yang dialami Maria Magdalena. Sehingga setelah hari Sabat, yaitu hari Minggu, ia bersama wanita lainnya pergi ke kubur Tuhan Yesus. Ia yang pertama kali menyaksikan kubur terbuka, mendapatkan batu sudah terguling. Tentu hal ini membuat sangat ketakutan. Ia berprasangka mungkin mayat Tuhan Yesus telah diambil oleh orang. Yang kedua, mewartakan kepada Simon Petrus dan Yohanes, ini merupakan murid yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Yang ketiga, Simon Petrus dan Yohanes bergegas berlarian mendapatkan kubur kosong, kemudian pulang. Yang keempat, Maria Magdalena tetap berada di luar kubur dan menangis. Yang kelima, Maria Magdalena berjumpa dengan 2 malaikat yang bertanya, "Ibu, mengapa kamu menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Yang keenam, kemudian ia melihat seorang berdiri di situ. Ia tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Ia mengira tukang taman. Ia bertanya, "Ibu, mengapa kamu menangis? Siapakah yang kamu cari?" "Tuhan,
Jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ketika mendengar suara memanggil namanya, Maria, suara yang tidak asing di telinga, suara yang lembut, suara yang menyejukkan hatinya, suara yang membuat hatinya bergulirlah. Maria Magdalena kemudian berpaling, mengarahkan pandangannya kepada sesosok yang ia kenal, yaitu pribadi Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Maria Magdalena merasa bergelora hatinya, penuh sukacita, berguguran, rasa cemas, rasa takut, rasa sedih berganti rasa yang penuh sukacita karena melihat, menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Paskah adalah peristiwa kesengsaraan dan penderitaan Tuhan di kayu salib yang merupakan karya Tuhan untuk menebus dosa-dosa manusia. Seharusnya kitalah yang harus menanggung penderitaan. Tetapi Tuhan yang Maha Agung telah mengangkat duduk dosa-dosa kita. Yang kedua, makna Tuhan Yesus bangkit dari antara mati, ini merupakan puncak karya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Ini memiliki makna, bisa kalian nanti catat tuh ya. Yang pertama, menang atas maut. Makna Tuhan Yesus bangkit, menang atas maut. Yang kedua, bukti bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Ini dari Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, orang-orang yang percaya akan dibangkitkan pada hari janggal, pada hari akhir zaman. Yang keempat, makna kebangkitan Tuhan adalah menyiapkan tempat. Yohanes 14 ayat 2. Tetapi yang benar bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa, bangkit, mengangkat kita dari kesengsaraan, dan kita akan boleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan sejenak merasakan kehidupan Maria Magdalena ini. Maria Magdalena dalam berbagai masalah ia tetap bertahan. Ia tetap tinggal di kubur. Ia tetap setia. Ia tetap mencari Tuhan. Ini menggambarkan kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang percaya kepadanya, tetap memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Harus setia kepada Tuhan. Nah, ini bentuk kesetiaan kita merupakan kita mengimani Tuhan dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia yang telah mengasihi kita dan rela menanggung dosa kita di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk memberikan kasih karunia kepada kita keselamatan. Maka kita harus beriman sungguh-sungguh seperti Maria Magdalena. Yang kedua, kita mengimani dengan mengasihi sesama dengan tulus ikhlas. 1 Petrus 1 ayat 22 tadi menyatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus menghendaki kita supaya kita itu mengasihi secara tulus. Tidak memandang suku, tidak memandang agamanya apa, tidak memandang strata sosialnya, miskin atau kaya. Ya, kita harus mengasihi. Itu bentuk wujud yang harus kita lakukan menjadi anak-anak Tuhan. Maka anak-anak yang dikasih Tuhan itu yang dimaksud solider
atau solidaritas kita kepada sesama, yaitu dengan mengasihi. Semakin beriman, semakin solidar. Tuhan memberkati. Anak-anak, ada 5 kuis yang bisa kalian nanti jawab ya. Kuis yang pertama ya. Apakah tema ibadah Paskah SMP Negeri 23 Surakarta? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, dari manakah asal usul Maria Magdalena? Kemudian yang ketiga, dengan tujuan apakah Tuhan Yesus rela mati di kayu salib? Yang keempat, siapakah yang menyaksikan pertama kali kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Dan yang kelima, iman harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara apa? Nah, 5 kuis ini nanti kalian jawab ya. Nanti ada hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada Anda semua. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama penutup yang akan diantarkan oleh Ibu Suminten. Tuhan berkati kita semua. Oke, anak-anak sekalian yang ada di rumah, meskipun kita merayakan Paskah saat ini dengan cara virtual, tetapi sungguh bersyukur karena pada saat ini kita bisa menerima firman Tuhan dengan sukacita. Dan jangan lupa jawab 5 pertanyaan, Anda akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Oke? Baik, kalau itu mari kita satukan hati kita datang pada Tuhan, dan perayaan Paskah hari ini akan kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan siang hari yang indah ini Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu bagi kami semua yang Kau tempatkan di SMP Negeri 23, baik sebagai Bapak Ibu Guru, karyawan, dan siswa-siswi yang Tuhan pilih dan Tuhan tempatkan di SMP tercinta kami ini. Bapak, kami bersyukur jika pada siang hari ini kami boleh merayakan Paskah, merayakan kemenangan, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang boleh kami rasakan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan atas semua firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan melalui Pak Joko, meteraikan di dalam setiap hati kami, agar apa yang kami dengar tidak hanya kami dengar, namun jadikanlah kepada setiap kami, agar kami dimampukan oleh Tuhan menjadi pelaku firman yang luar biasa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa teruntuk sekolah kami SMP Negeri 23 Surakarta. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau lindungi kepala sekolah, guru, karyawan, agar semua dalam kesehatan. Teristimewa Tuhan, berkati teman-teman kami, guru-guru kami Kristiani yang Tuhan percaya dan Tuhan tempatkan di tempat ini, agar dapat bekerja dengan baik dan menjadikan nama Tuhan dimasyhurkan. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami kelas 9 yang masih mengikuti ujian sekolah. Tuhan berkati kesehatannya dan Tuhan berkati belajarnya, agar mereka boleh mengikuti ujian dari awal sampai akhir dengan baik. Bapak, kami terima kasih untuk semua hal yang telah kami lakukan di hari ini. Penyertaan Tuhan boleh kami rasakan sehingga perayaan Paskah yang sederhana ini berjalan dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Semoga apa yang kami sampaikan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, jikalau sebentar lagi kami tidak mengakhiri perayaan Paskah hari ini, Tuhan berkati setiap kami, Tuhan tuntun anak-anak kami yang ada di rumah, agar dapat melanjutkan aktivitas mereka dan kegiatan mereka dalam pertolongan Tuhan. Demikian juga kami Bapak dan Ibu Guru, Tuhan berkati kami semua. Tuhan, inilah kami dan inilah doa kami. Jika di dalam kami datang ke hadirat Tuhan, terselip dosa dan salah kami, ampunkanlah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
yang hari ini kami rayakan kebangkitannya, kami naikkan setiap doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat Paskah anak-anak. Tuhan memberkati kita semua.